Halo sahabat penjelajah, kalau kalian berkunjung ke Batam, ada satu pemandangan yang paling akan membuat kalian menoleh dua kali. Ini bukan di pelabuhan loh, bukan di tengah laut, tapi tepat jantung kota Jodo. Nah lihat nih, di depan saya, tuh. Ini bukan kapal pesiar beneran, wey. Ini yang nyasar. Tapi ini adalah Pacific Place Hotel, sebuah mahakarya arsitektur yang sudah menjadi ikon kebanggaan masyarakat Batam selama bertahun-tahun. Tuh lihat dari sudutnya tadi, depannya, kemudian sekarang dari samping. Nih, di siang ini bawah langit Batam yang cerah, kita akan membedah tuntas sisi luar hotel ini. Kita juga tidak hanya berbicara soal bangunan beton yang unik, tapi kita akan melihat bagaimana kemegahan ini berpadu dengan sudut-sudut yang mungkin jarang disorot kamera. Tuh lihat guys. Ada detail jendela bulat, pagar dek, dan cat putih yang bersih di bawah sinar matahari. Waktu aku pergi itu mereka sedang renovasi, sepertinya renovasi kecilan, dan mereka sedang ngecat kembali ya, supaya warnanya itu lebih menarik. Dan warnanya ini putih bersih. Jadi ketika kita berjalan atau kita berkendara dari jalan raya itu, kita bisa melihat hotelnya itu megah sekali. Nah, lihatlah, ini di jalan, saya masuk pelan-pelan, saya juga menyorotin lingkungan di sekitarnya. Dan hotel ini areanya sangat luas. Ke lobi depan. Jadi setiap sudut depan hotel ini ada spot foto-foto yang luar biasa. Kalian bisa merasakan aura kemewahan kapal pesiar hotel ini. Kelasnya dunia tanpa perlu takut mabuk laut. Begitu teman-teman. Suaranya itu apa ya? Benar-benar klasik banget. Oke, sekarang selanjutnya aku mau ngajak masuk ke dalam ini. Jadi kalau kita bisa lihat tuh ya, Pacific Place Hotel itu bener-bener ngajarin kita tuh bahwa arsitektur yang hebat tuh tidak harus selalu terlihat kaku ya. Di balik megahnya bentuk kapal pesiar ini, itu menurut saya sih ada sisi samping yang teduh banget ya gitu. Jadi banyak ikon yang kita tuh setiap ke satu sudut kita tuh bisa moto apa aja yang menurut aku sih menarik ya. Nih, belum puas ya? Tadi kan Jadi guys, sebenarnya ini kenapa tuh aku ngotot banget kepengen nginep di sini, karena aku tuh sebenarnya fobia yang namanya laut ya gitu. Jadi kalau suruh naik kapal pesiar atau naik kapal tuh aku takut banget. Jadi waktu ngelihat hotel ini, aku tuh udah benar-benar excited. Dan akhirnya check in lagi di sini. Dan benar-benar aku nggak perlu takut ombak dan mabuk laut. So tin. Selamat datang di Pacific Place Palace Hotel ya, sebuah ikon legendaris yang membawa kemegahan samudra tepat di tengah hiruk-pikuk daratan. Aku senang sekali ya. Nah, teman-teman lihat ada ikan koi ya, berenang segar sekali. Aku bersama dengan anak-anakku
rumahku dengan Pak Su. Indah sekali bukan? Jadi dari cahaya sinar matahari itu, pantulan-pantulan cahaya itu buat dinding yang megah, warnanya hotel itu begitu bersih. Terus kemudian di depan ini ada banyak ikan ya, kolam yang terawat dan bersih banget. Dan agak jauh juga sih, dari tidak terlalu jauh sih, dari sekitar 500 meter lah dari depan jalan raya. Tapi karena itu bangunannya itu kedap suara sekali, jadi kita tidur tuh tidak terasa ada ribut atau mobil yang ngengong gitu. Oke, sekarang ayo kita masuk. Saya akan mengajak masuk ke dalam untuk melihat secara arsitektur Pacific Place, benar-benar totally tanpa batas guys. Tuh lihat, lihatlah. Arsitekturnya yang indah sekali. Ikan-ikan dulu. Ya begitulah. Jadi begitu melangkah masuk, kita akan langsung lupa bahwa kita sudah berada di dalam kapal plus ya. Nih, skala lobby ini dirancang untuk mengintimidasi sekaligus mempesona. Tuh lihat, arsitekturnya mengadopsi gaya neoklasik yang dipadukan dengan struktur lambung kapal pesiar. Itu sorot-sorot pilarnya putih raksasa yang menopang, atapnya tuh gede banget gitu. Tuh. Jadi detail ornamen interiornya itu ya, itu dia ada pada kepala pilarnya gitu. Jadi teman-teman, kita mulai masuk ke fokus visual, fokus pada detailnya interior di siang hari ya. Oke, jadi saya itu mencari ke asal usul daripada hotel ini. Jadi kenapa harus dipilih hotel? Karena yang saya tahu itu bahwa penjelasan dari mereka itu mengatakan bahwa konsep kapal karena Batam itu sebagai gerbang maritim di Indonesia. Jadi desain ini tuh bukan hanya sekedar estetika loh teman-teman, tapi simbol pelabuhan harapan. Jadi itu arsitektur ini dia diambil ceritanya bahwa memang benar-benar ingin didesain itu untuk proposisi agar tetap terlihat seperti kapal asli. Jadi coba kita lihat tuh. Ya, benar-benar cakep sekali. Cakep sekali ya. Nah, kalau kita lihat tuh, cahaya adalah kunci dari kemewahan dari lobby ini. Lampu kristalnya ini bukan sekedar penerang guys, tapi cepat, termasuk pusat gravitasi visual. Jadi kalau ada malam hari, kalau udah malam tiba, pantulan cahaya tuh pada material kekuningan
dan marmer itu menciptakan gradasi warna emas yang sangat cakep sekali. Terus kemudian material brushnya atau yang kita kenal dengan namanya kuningan pada railing tangga melingkar itu yang menghubungkan lantai dasar ke area mezzanine. Kenapa? Jadi teman-teman, jika lobi adalah panggung pertunjukan yang megah, maka koridor juga menunjukkan kamar. Ini adalah transisi menuju ketenangan. Well, di Pacific Place kita tidak menyebutkan kamar ya, tetapi melainkan cabin. Mari kita lihat bagaimana mereka mendesain ruangan private di atas kapas darat ini. Ini teman-teman, jadi kami nginap di sini ya. Ini kamar tipe yang kami ambil. Jadi ketika kami masuk, pertama kami harus membuka pintu menggunakan keycard. Suara pip dan klik pintu terbuka. Kami masuk dulu. Cup. Kita mulai dari tipe deluxe ya. Yang pertama terasa adalah luasnya berbeda dengan kabin kapal pesiar asli teman-teman. Biasanya kabin asli itu sempit kata orang ya. Saya tidak pernah naik tapi katanya begitu. Tapi di sini ruangannya gerak sangat lega. Lihat ini toilet dan kamar bathroom. And then this one also. Saya akan menunjukkan ini kabutnya. Heits, anak siapa? Anak monkey masuk di dalam. Siapa yang mengajarkan itu masuk di dalam? Tidak sopan ya anakku. Pasti itu Paksu yang mengajarkannya. Nah, ya kita lihat lagi. Kita lihat meja kayunya jati teman-teman. Bagus sekali ya. Kualitas tidur di sini adalah prioritas. Lainnya terasa sangat premium, teman-teman. Dan langsung kita bisa melihat di sini langsung ada kolam renang. Tapi saat itu kami tidak berenang ya, teman-teman, karena kami merasa rugi ketika kami membuang waktu untuk berenang, karena berenang bisa di tempat mana saja. Kami biasa berenang di Atlantis, Jakarta. Jadi kali ini kami tidak mempunyai program untuk berenang. Nah, tapi kolam berenang ini cukup luas ya guys. Kita bisa lihat, maaf saya ambil dari sudut karena saya tidak terlalu tertarik dengan kolam renangnya. Well, pipip. Oke, kita naik lagi ke atas. Nah ini teman-teman, lift tampak dari atas. Kita akan melihat ke bawah keindahannya seperti apa. Ups, ada bapak. Pada saat itu kita berpapasan ya pak. Mau gak silakan. Nah inilah tampaknya teman-teman. Ya, jadi dominasi di sini dominasi marmer ya. Marmer. Ouch. Aha.
Wow. Jadi teman-teman, di tengah hiruk-pikuk pusat kota Batam ini, tepatnya di sekitar kawasan Pacific Place ini, kita tuh masih bisa menemukan sisi lembut dari pulau industri ini loh, barisan pepohonan yang teduh. Ya, itu aku sangat menyaksikan, bisa benar-benar nikmatin keindahan. Wow, aku jalan terus ya. Wow, keren apa? Tuh lihat guys. Wow, keren banget. Tuh, aku mau nyorotin nih. Wah, ternyata ada area pesisir saat air lagi surut nih, teman-teman. Wow. Nih. Wow, lihat tuh. Wow, nih aku ambil terus ya. Teman-teman lihat nih. Ternyata kita disuguhi guys, disuguhi pemandangan yang magic. Saat ini airnya lagi surut, daratan seolah berbisik tentang kehidupan bawah laut yang tenang. Namun saat pasang surut nih loh. Wow, pasang surut atau pasang apa sih sebenarnya? Aduh, namun saat pasang tiba, air laut memeluk erat fondasi rumah panggung. Inilah wajah Batam yang sesungguhnya, modernisasi yang berdampingan mesra dengan budaya pesisir autentik loh guys. Guys, itu lihat wajah-wajah tersenyum dan nuansa santai liburan kami di tengah kota Batam. Rasanya seperti liburan rahasia di tengah kota ini. Keindahan ini tidak perlu dicari jauh-jauh guys. Ternyata ada di sini, di sela-sela sibuknya orang Batam. Ini adalah sebuah harmoni yang menyejukkan mata dan jiwa. Guys, lihat itu burung-burung. Namun keindahan ini adalah titipan guys, agar burung-burung tetap berhijau dan laut tetap memberikan kehidupan. Yuk kita nikmatin lagi ketika air surut, air laut ditarik oleh gravitasi bulan. Dunia yang biasanya tersembunyi di bawah permukaan air tiba-tiba terbuka. Tiang yang kokoh saat surut, kita bisa melihat rumah panggung yang biasanya terendam. Tiang-tiang kayu biasanya kayunya unglen atau nimbung yang bagus banget. Rumah didesain agar air laut bisa lewat bawah. Dan apakah nggak rusak ya? Guys, menurut guys gimana? Berbeda dengan bangunan semen yang masif guys, rumah panggung kayak terasa lebih menyatu dengan lingkungan gitu. Suara deburan ombak ya, yang benar-benar bernyanyi untuk kita untuk tidur. Ini adalah yang disebut dengan dua dunia yang bertemu. Di satu sisi ada hotel megah berbentuk kapal dan gedung modern, namun hanya beberapa langkah darinya ada kehidupan yang masih sangat bergantung pada pasang surutnya air guys. Nah ini termasuk kearifan lokal ya. Iya dong, kearifan lokal. Keberadaan rumah yang panggung ini adalah mengingat bahwa sebelum ada beton dan aspal, Batam adalah tanah para pelaut dan masyarakat pesisir pantai yang hidup harmonis dengan samudra. Keren ya. Seperti sedang beristirahat sejenak dari pelukan ombak. Ini aku ambil lagi ketika air itu sudah muncul kembali ya. Tadi itu surut dan sekarang air itu sudah naik kembali. Wow, keren juga. Tuh.
Mari kita jaga bersama. Cie, iya nggak boleh buang sampah sembarang ya guys. Cukup satu aksi sederhana ya. Kita jangan buang sampah sembarangan. Biarkan pesisir kita tetap asri agar anak cucu kita tetap bisa melihat rumah panggung menari di atas air yang jernih. Tuh guys, lihat tuh.